Oktober ya 2023. Nah, ini terdiri dari 596 instansi, 72 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi, 491 pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Kemudian ada 572.299 total formasi. Untuk CPNS sendiri ada 28.903 dan untuk P3K sendiri ada 543. Finalisasi rancangan undang-undang ASN sudah terjadwal. Honorer dan P3 harus siap mental. Nah, kira-kira isi dari judul ini apa teman-teman semua? Mari kita simak bersama-sama. CPNS.com Jakarta, pengesahan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN atau RUU ASN ini sudah meleset dari yang ditargetkan akhir Agustus 2023 ya teman-teman semua. Nah, molornya pengesahan RUU ASN sejatinya sudah bukan hal mengejutkan bagi 2,3 juta honorer dan P3K. Ini memang RUU ASN memang sudah dinanti-nanti oleh teman-teman honorer dan P3K teman-teman semua. Sebab di situ isinya tentunya ada kebijakan-kebijakan yang tentunya condong untuk honorer dan P3K tentunya. Kemudian pasal perubahan RUU ASN revisi UU ASN sudah dimulai sejak tahun 2017, kemudian lanjut di 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 teman-teman semua. Dengan kata lain, sudah 7 kali RUU ASN masuk daftar program legislasi nasional atau prolegnas sebagai usul inisiatif Dewan. Bayangkan, sudah 7 tahun dan telah dibahas oleh anggota DPR periode 2014, 2019, dan 2019-2024. Nah, alotnya pembahasan RUU ASN berlanjut ditandai dengan keputusan rapat paripurna DPR di Senayan ya. Pada Selasa 21 Maret 2023 yang memperpanjang masa pembahasan RUU ASN yang digadang-gadang menjadi dasar hukum penyelesaian masalah honorer. Nah, pemerintah dan DPR juga sudah satu suara bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal ya terhadap 2,3 juta ASN, non-ASN dan honorer per 28 November 2023 ya teman-teman semua. Namun, begitu masuk pembahasan mengenai bagaimana cara agar tidak ada PHK massal terhadap honorer, terjadi pembahasan alot nih teman-teman semua ya. Jadi nanti imbasnya sudah luar biasa ketika RUU ASN nanti belum juga disahkan. Ya, masih didiskusikan. Ada P3K penuh, ada P3K paruh waktu, ujar Ketua Komisi 2 DPR Doli. Dikutip dari tayangan TVR Parlemen di YouTube berjudul Perjuangkan Kesejahteraan Honorer lewat Revisi UU ASN. Ditayangkan yang sama anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera mengatakan, konsep P3K paruh waktu masih sebatas usulan dalam rangka mengakomodir honorer yang masih banyak. Perlu diketahui juga salah satu substansi materi RUU ASN adalah peningkatan kesejahteraan P3K. Nah, dengan demikian, para P3K juga menanti RUU ASN segera disahkan menjadi undang-undang. Nah, untuk 29 Agustus finalisasi RUU ASN. Ya. Nah, posisi RUU ASN saat ini masih di tingkat pembahasan di panitia kerja atau di Panja. Belum ada kepastian tanggal berapa rapat paripurna DPR untuk pengesahan RUU ASN ini menjadi undang-undang. Ya. Nah, jadwal yang beredar Panja UU ASN pada 28 Agustus tahun kemarin teman-teman semua ya. Ini menggelar rapat dengan agenda laporan tim perumus dan tim sinkronisasi RUU ASN kepada Panja RUU ASN. Dilanjutkan agenda pembahasan daftar inventarisasi masalah DIM ya, DM RUU ASN pada siang harinya. Nah, selanjutnya pada 29 Agustus 2023, berarti hari ini teman-teman semua, Panja RUU ASN kembali menggelar rapat dengan agenda pembahasan DIM RUU ASN dan finalisasi draft RUU atau rancangan undang-undang. Perlu diketahui, pembahasan DIM RUU biasanya merupakan tahapan paling alot lantaran harus menemukan titik temu antara kepentingan DPR dan pemerintah. Nah, apakah keanggotaan DPR agar seluruh honorer yang sudah lama mengabdi diangkat menjadi P3K bisa diakomodir oleh pemerintah yang selalu berdalih
kemampuan finansial SIKA. Belum lagi soal kriteria honorer yang akan dimasukkan ke gerbong P3K part-time atau P3K paruh waktu. Belum lagi soal berapa honorer yang akan jadi P3K penuh waktu, yang pasti juga akan disandingkan dengan kekuatan keuangan negara. Bila pembahasan DIM RO ASN berlarut-larut, maka nasib 2,3 juta honorer ini akan dipertaruhkan ya. Karena tanggal 28 November 2023 ini harus sudah ada kepastian bahwa para non-ASN itu tidak akan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Perlu diingat, DPR RI akan masuk reses lagi pada awal Oktober. Jika RUU ASN tidak tuntas pada September, bukan tidak mungkin Senayan akan memperpanjang lagi masa pembahasan RUU yang menyangkut nasib jutaan honorer tersebut. Ini teman-teman semua, jadi ada kekhawatiran dari teman-teman yang totalnya sudah sangat luar biasa, 2,3 juta honorer ya, dan nasib P3K juga ada di dalamnya ya. Nah, sekarang sudah mepet sekali waktunya, tapi RUU ASN ini memang masih memasuki masa-masa yang sangat alot ya. Sekarang sudah masa di tahapan paling alot ya. Ya, ini kita berdoa saja mudah-mudahan RUU ASN segera disahkan ya, karena itu merupakan undang-undang yang tentunya nanti akan melindungi teman-teman semua. Oke, sekedar informasi saja teman-teman semua untuk kedepannya, untuk bulan September nanti tentunya akan ada pendaftaran CASN ya. Ini resmi dibuka teman-teman, baik itu PNS ataupun P3K ya. Untuk pendaftaran seleksi nanti diperkirakan tanggal 17 sampai dengan 6 Oktober ya 2023. Nah, ini terdiri dari 596 instansi, 72 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi, 491 pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Kemudian ada 572.299 total formasi. Untuk CPNS sendiri ada 28.903 dan untuk P3K sendiri ada 543.396. Ini luar biasa sekali teman-teman. Kemudian pendidikannya tersedia. Untuk SMA sederajat juga nanti akan ada formasi teman-teman sampai dengan strata 3 atau D3 ya. Kemudian pendaftaran tentunya melalui akun SSCASN. Silakan disimak terus untuk channelnya. Mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa melihat informasi yang lebih penting dan lebih akurat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih, saya Iri, selamat siang.